Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik serta inayahnya sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Selawat serta salam semoga selalu tetap tercurahkan kepada kerabat kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Allahumma amin. Pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan tentang tafsir Tarbawi dengan tema pendidikan dalam perspektif Al-Quran. Nah, kita lanjutkan yang kemarin. Pengetahuan umum atau duniawi tidak dapat diabaikan begitu saja karena sulit bagi manusia untuk mencapai kebahagiaan hari kelak tanpa melalui kehidupan dunia ini, yang mana dalam menjalani kehidupan dunia ini pun harus mengetahui ilmunya. Demikian halnya dengan pengetahuan agama atau ukhrawi. Manusia tanpa pengetahuan agama, niscaya kehidupannya akan menjadi hampa tanpa tujuan. Karena kebahagiaan di dunia akan menjadi sia-sia ketika kelak di akhirat menjadi nista. Islam selalu mengajarkan agar manusia menjaga keseimbangan, baik keseimbangan zahir maupun batin, keseimbangan dunia dan akhirat. Dalam Al-Quran surah Al-Mulk ayat 3 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma taraka fil khalqi rahmani min tafa'ud ja'il basyara hal taram min futur. Shadaqallahul adzim. Yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis, kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 8 juga disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar. Shadaqallahul adzim. Segala sesuatu di sisinya memiliki ukuran. Dari sini dapat dipahami bahwa Allah selalu menciptakan segala sesuatu dalam keadaan seimbang, tidak berat sebelah. Demikian halnya dalam penciptaan manusia. Manusia juga tercipta dalam keadaan seimbang. Dari keseimbangan penciptaannya, manusia diharapkan mampu menciptakan keseimbangan diri, lingkungan dan alam semesta. Karena hanya manusia yang mampu melaksanakan sebagai bentuk dari kekhalifahan manusia di muka bumi. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 77, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wabtaghi bima ataqallahu daral akhirah wala tanasa nasibaka minad dunya wa ahsina kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Shadaqallahul adzim. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, atau kebahagiaan.
negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagimu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Manusia tidak dianjurkan oleh Islam hanya mencari pengetahuan yang hanya berorientasi pada urusan akhirat saja. Akan tetapi manusia diharapkan tidak melupakan pengetahuan tentang urusan dunia. Meskipun kehidupan dunia ini hanyalah sebuah permainan dan senda gurau belaka, atau hanyalah sebuah sandiwara raksasa yang diciptakan oleh Tuhan semesta alam. Namun pada dasarnya manusia diharapkan mampu menjaga keseimbangan dirinya dalam menjalani realita kehidupan ini, termasuk dalam mencari pengetahuan. Al-Quran Surah Al-An'am ayat 32 menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu walahu waladdarul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala taqilun. Shadaqallahul adzim. Dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka, dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Islam menghendaki agar pemeluknya mempelajari pengetahuan yang dipandang perlu bagi kelangsungan hidupnya di dunia dan di akhirat kelak. Dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 201 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shadaqallahul adzim. Dan di antara mereka ada orang yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Kebaikan atau hasanah dalam bentuk apapun tanpa didasari ilmu niscaya tidak akan terwujud, baik berupa kebaikan duniawi yang berupa kesejahteraan, ketentraman, kemakmuran, dan lain sebagainya. Apalagi kebaikan di akhirat tidak akan mencapai tanpa adanya pengetahuan yang memadai. Karena segala bentuk keinginan dan cita-cita tidak akan terwujud tanpa adanya usaha dan pengetahuan untuk mencapai keinginan dan cita-cita itu sendiri. Pemanfaatan pengetahuan atau bisa dikatakan dengan orientasi pendidikan, manusia memiliki potensi untuk mengetahui, memahami apa yang ada di dalam alam semesta ini, serta mampu mengkorelasikan antara fenomena yang satu dan fenomena yang lainnya. Karena hanya manusia yang di samping diberi kelebihan indera, manusia juga diberi kelebihan akal, yang dengan inderanya dia mampu memahami apa yang tampak, dan dengan hatinya dia mampu memahami apa yang tidak tampak. Dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah
ayat 31 disebutkan Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama atau benda-benda seluruhnya. Yang dimaksud nama-nama pada ayat tersebut adalah sifat, ciri, dan hukum sesuatu. Ini berarti manusia berpotensi mengetahui rahasia alam raya. Adanya potensi itu dan tersedianya lahan yang diciptakan Allah serta ketidakmampuan alam raya membangkang terhadap perintah dan hukum-hukum Tuhan menjadikan ilmuwan dapat memperoleh kepastian mengenai hukum-hukum alam. Karenanya semua itu mengantarkan manusia berpotensi untuk memanfaatkan alam yang telah ditundukkan Tuhan. Namun di sisi lain manusia juga memiliki nafsu yang cenderung mendorong manusia untuk menuruti keinginannya. Nafsu jika tidak terkontrol maka yang terjadi adalah keinginan yang tiada akhirnya. Nafsu juga tidak jarang menjerumuskan manusia dalam lembah kenistaan. Dalam Al-Quran Surah Yusuf ayat 53 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nafsa la amarat bisu'i illa ma rahima rabbih. Shadaqallahul adzim. Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Al-Quran mendasarkan bahwa umat Islam adalah umat terbaik yang mampu menciptakan lingkungan yang baik, kondusif, bermanfaat bagi seluruh alam. Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Dalam Al-Quran Surah Al-Imran ayat 110 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairan ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Shadaqallahul adzim. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sabda Nabi Muhammad SAW, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat. Pisau akan sangat berguna ketika digunakan oleh orang yang berpikiran positif dan ahli dalam menggunakan pisau. Sebaliknya, ketika pisau digunakan oleh orang yang berpikiran negatif, niscaya bukan kemanfaatan dan kemaslahatan yang akan dihasilkan dari pisau itu, melainkan kemudaratan. Demikian halnya dengan pengetahuan. Ketika penggunaannya bertujuan untuk mencapai kemanfaatannya, niscaya pengetahuan itu pun akan bermanfaat. Namun sebaliknya, ketika penggunaan pengetahuan digunakan untuk kemudaratan, maka kemudaratan itulah yang akan didapat. Ilmu pengetahuan adalah sebuah hubungan antara panca indera, akal dan wahyu, dengan panca indera dan akal atau hati. Manusia bisa menilai sebuah kebenaran atau etika dan keindahan atau estetika. Karena dua hal ini adalah perintah utama bagi manusia untuk mendapatkan pengetahuan. Namun, di samping memiliki kelebihan, kedua piranti ini memiliki kekurangan, sehingga keadaannya masih membutuhkan penolong
untuk menunjukkan tentang hakikat sesuatu kebenaran, yaitu wahyu. Dan dengan wahyu manusia dapat memahami posisinya sebagai khalifah fil ard. Wahyu yang diturunkan kepada manusia tidak hanya berisikan perintah dan larangan saja, akan tetapi lebih dari itu, Al-Quran juga membahas tentang bagaimana seharusnya hidup dan menghargai kehidupan. Dan tidak terlepas juga di dalam Al-Quran dikaji tentang sains dan teknologi, sehingga tidaklah berlebihan jika kita menyebutkan sebagai kitab sains dan medis. Namun berbagai bentuk kemajuan sains dan teknologi serta ilmu pengetahuan tanpa didasari tujuan yang benar, niscaya hanya akan menjadi sebuah bumerang yang menghancurkan kehidupan manusia. Karena tidak jarang saat ini manusia malah mengalami kejenuhan, kehampaan jiwa, hedonisme, materialisme, bahkan dekadensi moral yang tidak jarang pula implikasinya merugikan diri mereka sendiri bahkan lingkungan sekitar. Padahal dengan adanya kemajuan sains dan teknologi, kehidupan manusia diharapkan menjadi lebih mudah, efisien, instan, yang bukan malah menimbulkan tekanan jiwa dan kerusakan lingkungan. Dalam Islam telah digariskan aturan-aturan moral penggunaan pengetahuan. Apapun pengetahuan itu, baik kesyariatan maupun lainnya, teoritis maupun praktis, ibarat pisau bermata dua yang dapat digunakan pemiliknya untuk berlaku munafik dan berkuasa atau berbuat kebaikan dan mengabdi kepada kepentingan umat manusia. Pengetahuan tentang atom umpamanya dapat digunakan untuk tujuan-tujuan perdamaian dan kemanusiaan, tetapi dapat pula digunakan untuk menghancurkan kebudayaan manusia melalui senjata-senjata nuklir. Al-Quran juga telah menegaskan bahwa kerusakan di muka bumi adalah akibat dari ulah manusia sendiri. Dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 41 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Taharal fasadu fil bari wal bahri bima kasaba aydin nas. Shadaqallahul adzim. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Manusia adalah makhluk yang memiliki tanggung jawab, yaitu tanggung jawab menjadi khalifah fil ard. Kekhalifahan manusia adalah salah satu bentuk dari ta'abudnya kepada Sang Khalik. Sedangkan ta'abud adalah tugas pokok dari penciptaan manusia, sekaligus menggali, mengantar, menjaga dan memelihara alam semesta ini. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 156, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 85 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Fa'uful kaila wal mizana wala tabkhausunna sa'asya'akum la tufsidu fil ardi ba'da islahiha dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Shadaqallahul adzim. Sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya.
Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman. Nah, dari pengetahuan itu sendiri, menjaga keseimbangan alam semesta ini dengan melestarikan kehidupan manusia dan alam sekitarnya yang sekaligus sebuah aplikasi dari tugas kekhalifahan manusia di muka bumi, dan pemanfaatan pengetahuan adalah bertujuan untuk ta'abud kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Wallahu a'lam. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang tafsir Tarbawi, pendidikan dalam perspektif Al-Quran. Kurang lebihnya saya mohon maaf al-fakir. Mohon kritik, saran, like, komen, dan subscribe-nya yang sifatnya bisa untuk membangun, untuk memotivasi diri kita. Jadi saya bukan manusia yang sempurna, banyak sekali kehilafan. Mohon kritik dan sarannya yang sifatnya untuk membangun agar bisa menyampaikan lebih baik lagi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.